Nih ya, gue lihat sih ini di cincin ini memang. Nama Marcel semakin ramai diperbincangkan lantaran kasusnya dengan beberapa dukun yang ada di Indonesia. Ternyata banyak publik yang dibuat heran dengan keberanian Marcel mengungkap semua motif tentang dunia perdukunan yang penuh dengan drama dan tipu-tipu. Keberanian Marcel sendiri bukan suatu tanpa alasan loh ya, karena dia memang bukan orang sembarangan. Makanya sampai berani banget. Siapa sih kira-kira abang pesulap merah ini? Penasaran kan? Yuk, langsung saja intip di sini ya sobat. Ternyata pesulap merah bukan orang sembarangan. Pantesan berani bongkar trik dukun palsu. Punya sertifikat di bidang hipnotis. Pesulap merah tidak setengah hati dalam mempelajari ilmu hipnotis sampai memiliki sertifikat dalam bidang hipnotis seperti diketahui di channel YouTube miliknya pada 19 Februari 2021 lalu. Pesulap merah melakukan pembuktian ke salah satu perguruan yang memperlihatkan ilmu laduni, membuatnya menunjukkan sertifikat di bidang metafisik dan hipnotis. Banyak yang mengira gue itu nggak tahu supranatural, nggak tahu spiritual, ya kan? Kata Marcel. Malah banyak orang awam di luar sana yang sok tahu tentang gue. Katanya pesulap merah kan hanya pesulap, cuma taunya trik-trik doang. Jadi pengetahuan gue di bidang metafisik energi bisa dipertanggungjawabkan. Jelas pesulap merah dalam video tersebut. Awal mula tertarik pada dunia sulap. Marcel sejak masih duduk di bangku sekolah dasar dia memang sudah sering kali membantu orang tuanya untuk berjualan mie goreng dan juga ayam bakar. Awalnya ada seorang bapak tua yang berjualan alat-alat sulap di dekat dia berjualan. Seiring berjalannya waktu akhirnya ketertarikannya semakin menggebu-gebu. Berbekal dari hasil menabung sisa uang jajan dan membantu orang tuanya, pria kelahiran 1995 ini mampu membeli alat sulap pertamanya dan kemudian mempraktikannya pada teman-temannya. Namun sayangnya kecintaannya pada dunia sulap kala itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kedua orang tuanya. Hal tersebut ditambah lagi dengan masalah yang ditempa orang tuanya yang mengakibatkan Marcel harus pindah dari rumah mewahnya dan tinggal di rumah petakan yang sangat kecil. Pernah jualan. Nah, perlu kalian tahu jika pria kelahiran 1995 ini tidak menjalani kehidupannya instan seperti yang kita lihat saat ini. Bahkan Marcel sendiri mengaku jika sejak masih duduk di bangku sekolah SMA, dia sudah mulai belajar untuk mencari uang sendiri. Dia bahkan mengaku jika pada saat itu dia membantu orang tuanya berjualan mie ayam dan juga ayam bakar. Tidak hanya itu saja, dia juga memutuskan untuk mencoba berjualan sosis goreng untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siapa yang bakalan menyangka? Jika julukan saat ini sebagai pesulap merah ternyata dulunya juga sempat mendapat julukan loh, tapi sebagai abang tukang sosis. Belajar sulap sejak SD. Tidak heran jika dunia sulap sudah dia embat dengan sempurna. Ternyata hal ini berkaitan erat dengan ketertarikannya di dunia sulap sejak masih sekolah SD di tahun 2007. Awalnya dia sering kali nonton pertunjukan sulap yang diadakan oleh beberapa stasiun televisi. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Karena seringnya menonton hal tersebut sehingga timbul dalam hatinya ketertarikan di dunia majikan. Dia bahkan diketahui sudah memulai trik pesulapnya sejak usianya masih 9 tahun. Dan pada saat pertama kali dia menggunakan trik sulapnya yaitu menghilangkan uang. Marcel bahkan mengetahui trik ini lantaran belajar pada teman-temannya yang sudah lebih dulu mengetahui cara menghilangkan uang. Di mana beberapa temannya itu mempelajari trik sulap dari salah satu majikan paling ternama,
Deddy Corbuzier yang ditayangkan di televisi. Pernah masuk di ajang Magic Comic Show. Tidak hanya sampai di situ saja, di mana Marshall sendiri juga pernah bergabung dan mengikuti ajang Magic Comic Show. Ajang ini merupakan salah satu program televisi yang mana beberapa pesulap berbakat Indonesia akan tampil di hadapan penonton dan juga juri profesional. Namun sayang sekali, pada kali itu Marshall tidak berhasil menjadi seorang juara. Tetapi itu semua tidak membuatnya menyerah. Bahkan Marshall dengan sangat tekun memperdalam ilmunya agar bisa menjadi seorang pesulap handal. Selain menjadi seorang pesulap nih, katanya Marshall disebut-sebut sebagai orang yang menjalankan profesi sebagai pembongkaran rahasia perdukunan. Agar banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak tertipu oleh mereka. Waduh, sepertinya kehadiran pesulap merah ini membuat praktek perdukunan mulai ketar-ketir nih. Sejak saat itulah namanya semakin dikenal, bahkan sudah viral di media sosial. Bahkan beberapa waktu yang lalu, dia juga sudah pernah diundang oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya sebagai bintang tamu. So, apakah kalian sebagai salah satu orang yang juga mengikuti perkembangan sosok Marshall Radival? Jika memang iya, yuk jangan lupa komen di bawah ini dong. Kekayaannya saat ini. Siapa yang bakalan menyangka dari hasil kerja kerasnya selama ini, dia menekuni dunia sulap. Ternyata Marshall mampu untuk mengubah hidupnya menjadi seorang yang kaya raya. Dari akun YouTube milik pribadinya saja sudah bisa dilihat jika Marshall mampu mendapatkan penghasilan mencapai 4 hingga 65 US dollar atau setara dengan 59 juta rupiah. Belum lagi tawaran endorse dari berbagai macam produk yang bisa saja menghampirinya. Berkat kerja kerasnya itulah Marshall mampu untuk membeli kendaraan roda 4 yang dibilang cukup mewah, yaitu Toyota Vios generasi kedua. Kendaraan yang satu ini berada di kisaran 130 hingga 150 juta rupiah. Keren ya bang ini.